Saudara, selain duel Mbappe dan Messi, persaingan mencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026 kini tertuju pada pertarungan Vinicius Junior dari Brasil dan Erling Haaland dari Norwegia. Keduanya akan saling bentrok di babak 16 besar besok dini hari. Lalu siapa yang akan melaju dan menambah koleksi golnya di Piala Dunia? Saudara, bentrok Vinicius Junior dan Haaland ini akan jadi yang pertama di level tim nasional. Sejauh ini di Piala Dunia 2026, Haaland unggul jumlah torehan gol meski memainkan pertandingan lebih sedikit. Sementara Vini punya catatan 1 assist. Meski belum pernah menelan kekalahan di Piala Dunia 2026, tim Samba dihantui rekor buruk tak pernah menang lawan Norwegia jelang laga 16 besar. Dari 4 kali pertemuan sebelumnya, The Viking Norwegia bahkan pernah 2 kali mengalahkan juara dunia 5 kali Brasil. Lalu mampukah Brasil memutus rekor buruk selama 38 tahun? Atau Norwegia malah yang sukses mempertahankan catatan positif mereka? Kita langsung bahas prediksi pertandingan Brasil melawan Norwegia bersama analis sepak bola Firzi Idris yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Firzi. Ya, selamat malam, Radi. Apa kabar, Firzi? Apa kabar? Baik. Ya. Nah, kalau bicara Norwegia sama Brasil, pasti nggak lepas dari Vinicius Junior dan Erling Haaland. Kita bicara 2 pemain ini di masing-masing liga, ini jadi tulang punggung mereka. Dan juga di negara mereka juga jadi tulang punggung. Kira-kira apa yang bisa dipecahkan mereka malam hari ini, besok nanti ketika bertanding saling berhadapan satu sama lain? Ya, ini adalah duel yang sangat-sangat fantastis. Tadi kita udah lihat ya para pencetak gol di turnamen ini, all the big names mereka show up ya. Lionel Messi, Mbappe, Haaland, Ousmane Dembele, Vini Junior juga ada. Ini turnamen di mana para pencetak gol ulung berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Sekarang aja top skor udah 7 gol ya. Itu udah bentar lagi, satu lagi itu udah menyamai catatan Mbappe dari turnamen 2022. Jadi akan ada top skor dengan jumlah gol yang lebih tajam dari sebelumnya. Dan kita lihat juga Haaland, dia ini debut Piala Dunianya ya, debut Piala Dunianya, tapi dia udah mencetak gol dalam 4 laga beruntun. Kalau dia bisa mencetak gol lagi, dia akan menyamai catatan Christian Vieri ya dari ketika dia mencetak gol dalam 5 laga beruntun. Dan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat fantastis. Tapi kita tahu quality dari seorang Erling Haaland. Keraguannya kan sebelum ini bisa nggak dia bawa ketajamannya di level klub ke dalam timnas dan terutama di ajang sebesar ini ya Piala Dunia. Tapi sejauh ini dia showed up dan dia bermain sangat-sangat luar biasa, Radi. Oke, yang menarik juga dari keduanya ini adalah Vinicius Junior Brasil dengan Brasilnya ini tidak pernah menang lawan Norwegia ya dalam rekor pertemuan. Tapi di sisi lain kalau kita bicara klub, ketika mereka bertemu di level Eropa misalnya, Vinicius Junior dan Erling Haaland, Erling Haaland mencatatkan rekor lebih baik daripada Vini karena Vinicius Junior mencatat rekor lebih baik daripada Erling Haaland karena klubnya Real Madrid bertemu dengan Manchester City di Champions selalu unggul begitu. Anda punya analisis soal 2 perbandingan statistik ini? Ya, tentu saja kalau kita bicara memang Vini bermain mungkin the best club in the world ya, bermain di klub terbaik di dunia, pasti dukungannya dia juga luar biasa di sana. Dan Haaland di turnamen ini dia juga beruntung sebenarnya dapat sokongan dari Martin Odegaard ya, yang Radi pasti udah tahu banget bagaimana penampilannya dia di level klub dalam menyediakan assist-assist sangat luar biasa. Tapi Vini, kalau kita bicara Brazil, ini bisa kita katakan not the vintage Brazil. Banyak juga media yang sudah menyoroti hal itu. Kalau kita bicara Brazil yang Jogo Bonito, mungkin tim ini nggak seperti itu ya, karena banyak pemain mereka yang datang dari usia muda sudah ke Eropa, termasuk sendiri Vini ya, dia masuk ke Real Madrid kan dalam usia masih belasan tahun, masih sangat muda, sehingga dia terpapar sepak bola Eropa dari usia muda. Nah, mencetak gol memang harus menjadi tantangan juga ya bagi Vini dan juga Brazil di turnamen, karena mereka sebenarnya growing ya. Kalau kita lihat Ancelotti sudah mengatakan bahwa 2 penampilan terbaik lawan Jepang dan juga lawan Skotlandia itu adalah 2 penampilan terbaik mereka di turnamen ini, menandakan bahwa dia pelan-pelan udah merasakan feel timnya dan lain-lain. Dan di ujung lini depan itu adalah Vini Junior, tapi kita juga harus ingat peran gol-golnya Casemiro yang sangat luar biasa untuk membantu gol dengan tandukan-tandukannya ya. Casemiro
Casemiro yang udah mencetak 12 gol sepanjang musim ini. Angka yang luar biasa bagi pemain berusia 34 tahun. Oke, tapi menarik ada pernyataan dari Ancelotti, pelatih Brasil. Kami tidak akan fokus kepada Haaland. Kami akan fokus terhadap Norwegia secara keseluruhan. Apa arti kalimat Ancelotti? Ya mungkin dia emang mengutarakan itu agar di depan umum ya, mungkin perhatiannya tertuju kepada yang lain juga. Ada Sorloth juga tentu saja, tapi kayaknya tak terbantahkan kalau misalnya atensi utama harus ke Haaland, karena kita juga melihat di sini setidaknya selain kalau kita bicara level klub lagi-lagi ada Gabriel Magalhaes ya. Itu dia sudah berulang-ulang kan duel dengan Erling Haaland. Dan setiap duel mereka itu selalu fantastis. Kita lihat kayak duel dua heavyweight ya di ring tinju, bagaimana mereka saling bersondrongan fisik, saling berusaha menjatuhkan satu sama lain untuk merebutkan bola. Ini dua pemain yang udah saling kenal satu sama lain dan bertemu lagi nanti. Dan bertemu lagi. Ini adalah menurut saya akan menjadi duel yang sangat mewarnai partai nanti. Kalau key player Vinicius dan Erling Haaland ini punya gaya permainan yang sedikit berbeda sebenarnya. Kalau Vini kan winger ya, winger kiri. Kalau Haaland ini adalah striker pucuk. Striker pucuk. Kira-kira alur serangan Norwegia dan Brasil melalui dua pemain kunci ini akan seperti apa nanti? Kalau saya bilang memang secara alur serangan, tadi udah dibilang ya, ini bukan vintage Brazil, karena Brazil sekarang on average dia melepas 15 tembakan ke gawang setiap laganya. Itu adalah average terendah sebenarnya bagi suatu timnas Brazil sejak 1998. Itu adalah jumlah yang mungkin bukan tipe vintage Brazil era Ronaldinho, Kaká, pemain-pemain Ronaldo fenomenal yang kita kenal. Dan di laga ini nanti yang jadi perhatian bagi saya adalah kemungkinan absensi dari seorang Lucas Paqueta ya. Lucas Paqueta dia ditarik keluar pada laga lawan Jepang, dan Ancelotti udah bilang secara profil pemain mereka tuh nggak punya pemain seperti Paqueta yang bisa link up dari midfield ke lini depan. Oke, mereka punya Bruno Guimaraes yang sudah mencatatkan 4 assist sejauh ini. Dan tidak ada pemain Brazil lain yang mengejar rekornya Pele ya, 6 assist pada Piala Dunia 1970, sehingga dia mungkin akan jadi andalan. Tapi Bruno nggak bisa kerja sendirian di lini tengah kalau tidak ada sahabatnya itu yang Paqueta. Jadi memang ini akan kita lihat siapapun penggantinya, apakah Danilo, itu belum tentu mereka punya profil yang cukup, terutama untuk menjadi supplier bagi seorang Vini Junior. Oke. Tapi saya tertarik selain membicarakan dua key player ini tadi, Bruno Guimaraes yang sudah menghasilkan 4 assist. Ada juga Martin Odegaard yang juga punya kontribusi luar biasa untuk Norwegia. Menghasilkan beberapa assist untuk lini depan Norwegia. Kira-kira pertarungan di dua playmaker di pertandingan nanti akan berjalan bagaimana? Ya, kalau Odegaard bisa menghasilkan assist lagi ya, dia bisa jadi pemain pertama yang membukukan assist dalam 4 laga Piala Dunia pertamanya secara beruntun sejak Thomas Hassler dari Jerman pada 1994. Memang jarang kita melihat suatu playmaker yang memang benar-benar bisa meneruskan suatu assist yang emas dan berharga seperti seorang Martin Odegaard. Dan tentu kita lihat ketika Brazil kebobolan ya, dari 2 kali mereka kebobolan di laga ini lawan Maroko dan juga lawan Jepang, itu adalah transisi dari tengah lapangan. Dead center area itu yang menjadi titik lemah Brazil, terutama dalam transisi. Itu yang mungkin harus diwaspadai, karena mereka di sana tadi kita udah bahas, Fabinho udah di atas 34 tahun, Casemiro 34 tahun, Bruno Guimaraes praktis untuk menutup ruang itu dia harus bekerja sangat keras sebagai number 8 di tim itu, sehingga mereka harus mewaspadai zona di luar kotak penalti itu, di mana Odegaard kita tahu sangat-sangat berbahaya dari posisi itu, Radi. Dia bisa dia bisa memberikan bola line breaking yang memberikan umpan manis kepada rekan-rekannya, atau dia bisa menembak sendiri dari posisi itu. Menurut saya itu sektor yang harus diwaspadai oleh Ancelotti dan para pemain lain, terlepas dari Haaland tadi ya. Ya, yang sedikit agak terlupakan di skuad Brazil ada nama Neymar sebenarnya yang belum turun juga sampai babak 16 besar kemarin. Betul. Nah, kira-kira di pertandingan nanti Ancelotti akan mengambil inisiatif untuk memasukkan Neymar? Ya, di beberapa media Brazil yang saya baca, memang ketika Brazil deadlock yang melawan Jepang, beberapa dari mereka beranggapan bahwa ini adalah saatnya Neymar. Neymar seharusnya masuk untuk memecahkan atau memberikan breakthrough bagi Brazil. Cuman ketika itu Ancelotti dengan kita
harus appreciate juga apa yang telah dia lakukan sepanjang karirnya yang sangat luar biasa ya. Dia memilih memasukkan Gabriel Martinelli gitu yang kemudian bermain di lini depan sebagai penyerang puncak dan kemudian itu kan jarang dia lakukan ya. Betul. Di Arsenal, Radi pasti lebih tahu. Dia jarang sekali bermain sebagai striker. Biasanya beroperasi di kiri kan? Biasa beroperasi di kiri, tapi dia mendapat satu bola matang dari Bruno Guimaraes, satu sentuhan, satu tembakan dan gol. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi ketika itu absensi Neymar tidak terasa. Tapi apakah kali ini mereka perlu Neymar? Menurut saya pasti perlu ya. Menurut saya pasti perlu karena Norwegia pasti di atas Jepang. Apalagi kita tahu tim Jepang itu sedang kehilangan 4 pemain utama mereka. Dan Neymar dalam situasi apapun dia pasti akan masih bisa memberikan yang terbaik. Karena kayak kita lihat di pertandingan lawan Skotlandia beberapa bola yang dia berikan dari situasi sepak pojok terutama menyulitkan barisan pertahanan dari Skotlandia itu sendiri. Dimanapun juga Neymar punya nama besar ya. Betul. Nah kira-kira terakhir apakah Brasil akan mencahkan rekor yang Norwegia yang tidak pernah kalah melawan Brasil atau sebaliknya kira-kira dan skor akhir kira-kira berapa? Ya, Brasil sih melaju dalam 9 dari 10 pertandingan terakhir di babak 16 besar ya. Terakhir mereka kalah di babak ini tuh lawan Argentina tahun 1990. Tapi kalau mereka kalah itu di babak knockout itu biasanya dari tim-tim Eropa, Radi. Jadi ini memang benar-benar akan terlihat nih siapa yang secara historik lebih unggul. Menurut saya Brasil seharusnya dengan bintang 5 mereka, tekanan ada di mereka untuk lolos, tapi kita jangan remehkan Norwegia dan apa yang bisa ancaman mereka bisa hadapkan. Oke, thank you. Kita tunggu nanti pertandingannya pagi hari ya. Nanti apakah Neymar dan kawan-kawan, Vini dan kawan-kawan yang bisa memecahkan rekor Norwegia ataukah sebaliknya. Terima kasih, Budi. Sampai jumpa lagi ya.